Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 648. Pak Freddy yang marah melihat pelayan restoran menggoda putrinya. Apalagi baru saja memotong pembicaraan yang penting pula. Pelayan restoran ini dari tadi membikin ulah. Pak Freddy pun emosi. Lantas beliau berdiri, hendak menghampiri pelayan itu. Sedang Kenshin yang menyamar tersebut masih bicara dengan Sabria. Kenshin berkata dengan pelan, "Ayo Mbak Sabria, Mbaknya berdiri sebentar. Saya mau bilang, percayalah sama aku, Mbak Sabria tak usah khawatir. Mbak Sabria sudah aku anggap sebagai adikku. Jadi saya tak mau kalau Mbak Sabria dapat pria yang tak baik." Aduh, Kenshin bilangnya. Menganggap Sabria seperti adiknya, tapi memanggilnya Mbak pula. Bingung-bingung jadinya. Sedang Kenshin masih mengulurkan tangan ke Sabria. Arnold yang melihatnya menjadi tak terima. Menjadi marah dan cemburu dirinya. Apalagi dikata dirinya pria tak baik. Arnold pun langsung berdiri. Dengan wajah emosi Arnold berkata, "Kurang ajar sekali pelayan ini. Berani-beraninya mengatai aku begitu. Perlu diberi pelajaran rupanya." Arnold akan ke tempatnya Kenshin. Hendak memberi perhitungan. Namun ayahnya melarang. Pak Jayadi itu bilang, Arnold, kamu duduk saja kembali. Jangan ikut marah-marah dan emosi. Ingat Pak Freddy dan ibu itu baru memujimu. Berkata tentang kamu pemuda yang baik, ramah dan sopan. Jadi kamu jangan marah. Nanti calon mertuamu akan berbalik arah. Menilai kamu sebaliknya. Sekarang kamu duduk saja. Pelayan itu akan dimarahi oleh Pak Freddy. Arnold pun mendengar ayahnya, dan dia kembali ke tempatnya. Ibu Novita yang jadi penghubung itu pun sama. Menjadi jengkel dan marah pula. Sedang Sabria yang dibilang Kenshin. Sabria yang belum tahu akan pelayan restoran ini. Sabria pun jadi sangsi. Uluran tangan Kenshin tak disambutnya. Tak dipegang olehnya. Kenshin yang memakai kaos tangan dibiarkan olehnya. Bahkan kata-katanya Kenshin tak dijawab oleh Sabria. Sabria malah jadi takut sendiri. Tapi anehnya hatinya berdetak kencang. Melihat pelayan restoran di depannya. Sedang Pak Freddy yang mendekat langsung bilang, "Hei kamu pekerja di sini. Kamu kok sudah keterlaluan sekali. Ikut campur urusan kami. Kami ini customer di sini. Yang menyewa tempat ini. Seharusnya pelayan restoran seperti kamu menghormati tamu seperti kita. Bukan memotong pembicaraan orang lain. Bukan pula melarang-larang segala. Itu namanya tidak pantas sekali. Pakai menyebut nama Sabria juga. Apa kamu kenal putri saya? Atau memang sedang menggodanya? Itu namanya kurang ajar. Kamu akan saya laporkan ke pemilik restoran. Biar terkena hukuman. Karena sudah tak wajar ulahmu. Sikapmu ini keterlaluan." Pak Freddy marah sekali. Wajahnya nampak emosi. Sabria pun bicara, "Ya ayah sudah ya. Nggak enak didengar orang ya." Di tengah itu mamanya Sabria juga datang. Memarahi pelayan restoran pula. Mamanya itu bilang, "Sudah nggak mengapa Sabria, biar ayahmu begitu. Karena pelayan ini memang harus diingatkan. Agar dia berkata sopan. Agar menghormati tamu pelanggan. Biar tak ada kejadian lagi ke depannya. Lagian dia ini mau melarangmu untuk tak menerima Mas Arnold itu. Pakai bicara Mas Arnold tak baik pula. Dirinya saja tak sopan begini. Seorang pelayan tapi ikut urusan campur tamu restoran. Apa itu kalau tidak kurang ajar sekali? Jadi siapa yang dikata tak baik? Kamu atau Mas Arnold itu? Ngaca dulu sebelum mengolok orang lain." Waduh, mamanya Sabria marah juga rupanya. Tak bisa menahan emosinya. Di tengah itu manajer Ibu Fatikah lewat lagi. Mamanya Sabria pun memanggilnya. "Oh ya ibu-ibu manajer. Tolong ke sini sebentar." Manajer restoran itu pun datang. Langsung saja Pak Freddy bilang, "Oh ya Bu manajer, kali ini saya yang komplain. Saya mau mengadukan tentang hal yang tak mengenakan. Pelayan ini sudah keterlaluan sekali.
Tolong diteruskan ke pemilik restoran. Jangan menerima pekerja seperti ini, karena bisa membuat jelek nama restoran. Ibu Fatikah pun menjawabnya, "Oh maaf Pak, sebelumnya, saya hanya pegawai manajer, tak berani menegur atasan. Jadi saya pamit dulu ya, karena sedang ditunggu orang." Ibu Fatikah pun buru-buru saja berjalan, langsung meninggalkan tempat itu. Pak Freddy dan mamanya Sabria, serta Sabria sendiri, jadi bingung dibuatnya. Manajer kok tak berani menegur pelayan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.